Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, salam keluarga Allah. Baik umat Tuhan, sebelum saya mengajarkan kebenaran firman Tuhan, kita terus berjalan mengatur, memanage waktu-waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, Tuhan kasih waktu berjalan begitu cepat, bukan? Tak terasa sudah bulan April, 2 minggu lagi dari sekarang sudah bulan Mei. Saudara kasih, waktu begitu singkat. Hari Senin sampai Minggu terasa begitu cepat sekali. Semua orang yang menganggur bilang cepat, yang kerja juga bilang cepat. Saudara, saya sudah cek, saudara kasih. Ya, itu artinya saudara kasih satu hal. Anda harus percaya, inilah tahun penggenapan semua janji-janji Allah. Amin, saudara. Inilah tahun-tahun penggenapan semua janji Allah. Karena itu jangan miss this kind of opportunity. Waktu-waktu ini untuk melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi pribadi saudara untuk juga berada dalam gereja Tuhan. Nah, saudara kasih, saudara mesti perhatikan bahwa kehendak Tuhan tidak pernah terlepas dari kepentingan kerajaan Allah atau gereja Tuhan. Anda jangan pernah berpikir, ini kan urusan saya pribadi, keluarga, nggak ada kaitan dengan gereja. No way. Gereja adalah sentral, Tuhan bekerja di dalam dan melalui umat Tuhan. Amin. Dan saudara dan saya adalah bagian dari gereja Tuhan. Karena itu saudaraku, kesempatan ini, baca situasi ini baik-baik. 2021, 2031 adalah tahun percepatan peningkatan supernatural bagi yang percaya, katakan amin. Dan saudara terima itu, haleluya. Terima dengan respon, bukan hanya berkata, tapi juga berkata itu penting. Percaya dan berkata-kata, itu penting. Dan berkelanjutan untuk responi apa yang sedang Tuhan kerjakan. Ambil bagian dalam 4 legasi yang Tuhan berikan. Jangan pernah saudara kendor, tapi terus on fire untuk mensupport 4 legasi yang di dalamnya ada 7 pengubah kehidupan gunung atau 7 pengaruh, 7 sphere of authority, 7 pengaruh yang merubah seluruh kehidupan manusia di area mana saja. Dan kita ambil 4 untuk singkapkan yang 7 itu. Kupang Wise, pendidikan, Kupang Healthy, Kupang Prosper, dan Kupang Go. Dan kita aktifkan itu. Nah, umat Tuhan, Anda berdoa dan ambil bagian di dalam semuanya ini, karena ini bagian-bagian kita. Dan yang menjadi basic fondasinya adalah persekutuan kita, pemuritan. VLC adalah gereja pemuritan. Katakan, VLC adalah gereja pemuritan. Katakan, saya murid Kristus. Nah, saudara jangan pernah lupa itu sampai kapanpun, dan ambil bagian dalam komsel-komsel saudara, memenangkan jiwa. Belakangan ini Ibu Esi Boy mau memenangkan jiwa yang luar biasa, saudara. Dan saya percaya itu api yang harus kita dan saya dan saudara juga alami. Amin. Nah, ini bagian-bagian penting. Komsel saudara mulai aktifkan ya. Sekarang kita nggak pakai lagi daftar nama untuk ibadah raya karena kita sudah lupakan corona di belakang, saudara. Mau Omikron apa yang penting saya tahu Pak Omri ada di sini, saudara kasih ya. Kita tidak peduli lagi yang lain-lain, kita akan jalan terus, kita akan kembali untuk matangkan. Dan saya berdoa supaya 4 legasi ini benar-benar menyongsong pemilu 2024, kita menjadi satu bagian yang bisa memberikan wacana agar mereka yang masuk dalam dunia politik 24, 2029 mendapatkan pesan dari gereja Tuhan. Amin, saudara. Ini yang saya berdoa. Gereja tidak mengikuti-ikuti, tapi gereja ada di depan. Haleluya. Tuturi handayani alias ikat pinggang pramuka, saudara kata. Ya. Kita gereja mana? Ini saya sudah lihat ke depan dan saudara ambil bagian. Ya, dapur kota nanti kita akan bikin benar-benar dapur kota. Paling tidak di 4 kecamatan ada dapur di sana. Mobile kitchen, haleluya. Saya sedang siapkan dapur-dapurnya dengan tangan saya sendiri. Nanti saya akan rilis dapur kota. Benar-benar dapur kota. Ya, dapur yang bisa bukan handphone saja, tapi kitchen mobile. Dapur yang akan berjalan di mana-mana saja. Dan itu bukan muatan politik, itu muatan kasih karunia Tuhan untuk kota ini. Nah, saudara siapkan, saya sementara kerja mempersiapkan bagian-bagian itu dan yang lain. Ibu Melse, Fani,
beberapa yang lain di dapur kota, yang di dalam dunia pendidikan, ya semua terus bergerak. Baik, saudara kekasih, nanti minggu depan habis berjamuan tanggal 15, tanggal 16 saya dan tim Ibu Mese, Resti dan beberapa saudara yang lain kita akan menghadiri anak kami Ruth, ya. Saya kali ini menjadi tamu untuk datang duduk dengar di pemberkatan. Puji Tuhan, Pastor Bruce yang akan melayani. Kemarin saya bilang, Pastor Margaret datang dong. Dia bilang, John minta maaf kalau 2 pendeta ada di sana kurang bebas, katanya begitu. Sudahlah, saya sudah mewakilkan Pastor Bruce dan Judy, kamu aturlah, saya exciting untuk kamu. Kemarin kita meeting Victory Life International di Zoom, Pastor Margaret umumkan John Fangire akan datang untuk mengikuti pernikahan anaknya. Puji Tuhan, kita dapat restu dari keluarga besar Victory Life di PET. Saudara doakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Minggu depan saya khotbah dari Zoom saja, dari hotel untuk saudara, ya. Nanti minggu depan lagi saya khotbah dari PER untuk saudara lagi. Puji Tuhan, dunia sudah menjadi kecil. Katakan, saya diberkati untuk memberkati. Saya adalah orang benarnya Allah, pewaris janji-janji Allah di dunia ini. Banting kaki saudara, ya. Oke, hari ini kita akan bahas sebuah kebenaran yang saya sampaikan kepada kita hari ini adalah korban pengampunan. Katakan, korban pengampunan. Nah, umat Tuhan, sebuah pertanyaan yang kita akan tanyakan bersama-sama. Apakah kalimat ini benar-benar sekali diampuni, selalu diampuni? Coba saudara yang kasih renungkan sebentar. Sekali diampuni, once forgive, always forgiven. Sekali diampuni, apakah kalimat ini benar-benar? Jawab saya, apakah kalimat ini benar-benar? Yes. Oke, kita akan buktikan dari kebenaran-kebenaran ini. Nah, saudara harus tahu bahwa Injil, the gospel is the good news. Injil adalah kabar baik. Kabar baik. Tidak ada koma, tapi apakah Anda menerima kabar baik seperti ini? Pak, utangmu sudah dilunasi oleh seseorang, tapi utang kita sudah dilunasi seseorang, itu baik, senang, kabar baik. Tapi ini kita pertanyakan, tapinya itu apa? Tapi kamu harus bekerja 30 tahun. Ya sama saja, nggak lunas, masih ada tuntutan. That's not good news. Itu bukan kabar baik, itu kabar strategi pelunasan hutang. Tetapi good news, Injil adalah kabar baik, adalah segala kebaikan yang Tuhan punya diberikan kepada saya dan saudara tanpa sembunyi satupun dari saudara. Semua yang terbaik Tuhan berikan ke saya dan saudara. Itulah Injil. Amen. Nah, umat Tuhan, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai 4, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat 3, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun, orang diperingatkan akan adanya apa? Dosa. 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. It's impossible. Tidak mungkin ada pengampunan dari darah binatang jantan. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4 adalah korban di bawah perjanjian lama. Sebenarnya ini gambaran dari korban yang benar tentang kematian Kristus di kayu salib. Korban hewan hanya bisa menutupi dosa-dosa Israel, tapi tidak bisa menyucikan dosa seluruh umat manusia. Tetapi korban Yesus menurut ayat ini dikatakan
itu merupakan sebuah pembayaran sejati. The real and true payment of the sins of the world. Ya. Korban Yesus adalah sebuah pembayaran sejati untuk dosa umat manusia. Tidak ada yang bisa membayar dosa umat manusia kecuali korban Yesus. Hati nurani yang murni berarti seorang tidak memiliki kesadaran akan dosa dan dia tahu bahwa dosa-dosanya telah diampuni sepenuhnya. Tapi kalau tiap tahun, setiap bulan, tiap minggu, tiap hari Senin sampai Minggu dia masih punya kesadaran tentang dosa, maka dia tidak memiliki hati nurani yang bersih. Itulah sebabnya salib adalah kasih Tuhan yang membayar keadilan Tuhan. Salib adalah kasih Tuhan yang membayar keadilan Tuhan. Salib is the symbol of the justice of God. Saudara mesti tahu itu. Salib adalah simbol dari keadilan Tuhan. Karena di salib itu ada transaksi. Transaksi salib yang membayar setiap dosa manusia. Lunas. Haleluya. Dan Tuhan tidak menginginkan dosa merusak hati nurani manusia. Hati nurani manusia bisa bersih kalau dosa dicopot dari hidupnya. Selama masih dosa belum diselesaikan, hati nurani manusia tidak akan bersih. Hampir bersih mungkin. Tapi kalau bersih tidak. Bahkan Yesaya berkata, hati manusia jahat. Yeremia berkata, betapa liciknya hati. Untuk itu saudara yang kasih, penebusan yang Yesus kerjakan adalah mendatangkan kembali kemuliaan dari penciptaan yang terhilang. Sebelum manusia ditebus, dia miss of the glory. Manusia tidak punya kemuliaan. Sekalipun manusia itu pintar, hebat, ternama, powerful, talented, sangat punya pengaruh. Dia bikin apa batok saja orang bisa bayar mahal, saudara yang kasih. Sekalipun manusia itu hebat dan super canggih, dengar, tanpa penebusan, manusia belum menemukan kemuliaan yang sejati. Itulah sebabnya ketika saya dan saudara tebus, Anda dikembalikan kepada the crown of the glory of the creation. Ketika saya ditebus, saya dikembali kepada kemuliaan penciptaan. No glory without redemption. Tidak ada kemuliaan tanpa penebusan. Itulah salib adalah kasih Tuhan yang membayar keadilan. Tuhan adil ketika dia melihat salib. Karena dia mengadili manusia. Bukan dalam sebuah agamawi. Bukan dalam tuntutan Taurat. Tapi dia mengadili manusia di dalam salib. Ketika Tuhan melihat salib, Tuhan melihat pembayarannya lunas. Keyakinan yang benar akan selalu menuntun kepada kehidupan yang benar. Memiliki kesadaran akan dosa berarti tidak menghormati pekerjaan Tuhan yang telah menjadikan Yesus sebagai korban di kayu salib itu, seolah-olah tidak cukup baik untuk membayar dosa-dosa kita. Kesadaran bahwa saya berdosa, sins conscience, kesadaran akan saya berdosa. Kalau Anda sadar ada polisi di jalan raya, itu membuat Anda bisa mengontrol diri. Hati-hati polisi, Ren. Bahkan hati-hati polisi, balik dan lari, saudara kekasih. Police conscience. Dia punya kesadaran akan polisi.
Yang buat dia manggut, biasanya dia gembut, kali ini dia pelan-pelan, malah dia turun tolak. Permisi Pak, saya lewat. Nanti lewat polisi baru dia gas lagi. Saking sopannya begitu. Itu baik. Tapi kalau kita punya sins conscience, kesadaran bahwa saya ini orang berdosa, Anda tidak bisa menikmati the true freedom. Walaupun Anda punya rumah, punya motor, punya fasilitas apa saja, otak diisi dengan pengetahuan yang hebat, you own everything. With sin conscience means you got nothing. Anda punya segala sesuatu di dunia ini disertai dengan kesadaran akan dosa. Artinya Anda tidak punya apa-apa. Anda tidak punya apa-apa. Dan Anda juga tidak punya kesadaran akan dosa. You got everything. Anda punya segala-galanya. Why? Kenapa? Karena Anda bebas dari rasa bersalah, rasa bahwa saya berasa dosa. No sin. Tidak ada lagi rasa dosa. Katakan, tidak ada lagi rasa dosa dalam diri saya. Apa saudara bilang? Yang benar. Apa yang saudara bilang? No sin taste. Tidak ada flavor. Tidak ada lagi rasa dosa dalam diri kita. Itu yang Tuhan kerjakan melalui pengorbanannya. Jadi kalau orang masih sadar dia berdosa, awal berdoa minta ampun dosa, isi doa-doa dengan kata-kata, habis itu berakhir lagi dengan apa saudara? Minta ampun dosa. Semuanya berdosa. Maka saudara, dia tidak menghormati pengorbanan Kristus. Agamawi menerangkan semakin sadar kita orang berdosa, semakin agamawi. Agamawi bukan spiritually. Agamawi is not, religion is not spiritually. Agamawi tidak rohani. Coba katakan demikian. Rohani tidak agamawi. Amen. Kalau saya agamawi, saya tidak pakai jaket membuka kepada saudara. Karena berdosa. Mestinya pakai tutup rapi semuanya bagus. Singir pakai jubah dari atas lurus, ukurannya XL. No way. Kita bukan agamawi. Katakan, saya bukan agamawi. Saya rohani. Saudara mesti paham ini. Semua dosa kita yang lalu, sekarang dan akan datang telah diampuni. Yang percaya katakan yes. Kita dapat memiliki kedamaian dan keamanan dalam hati dan hati nurani kita. Past, now, and future sin already. Katakan, dosa lalu, hari ini, dan akan datang sudah diampuni. Katakan, come on. Coba katakan, dosa lalu, hari ini, akan datang sudah diampuni. Go. Dengan kesadaran ini, Anda punya hati itu bersih. Ketika Anda punya hati nurani bersih, Anda dapat mendengar pesan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan Anda hidup dalam kelimpahan. Karena Yesus berkata, umat yang mendengar suaraku akan mengikuti aku. Dan Tuhan tidak pernah memimpin kita kepada padang yang kering tanpa air. Justru Dia pimpin kita ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Haleluya, amen. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, Matius pasal yang ke-26 ayat 27-28 sebenarnya sebuah pedoman yang Yesus tinggalkan untuk orang-orang percaya yang terus ditekankan oleh firman Tuhan adalah perjamuan kudus misalnya. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita harus sadar akan pengampunan, bukan sadar akan dosa. Coba katakan, sadar akan pengampunan, bukan sadar akan dosa. Oke, coba Anda bayangkan ini. Berapa banyak orang yang melakukan perjamuan kudus dan dia berkata, hati-hati loh, ini mau perjamuan kudus, lu siapkan diri baik-baik. Kalau kamu tidak siapkan diri baik-baik, itu roti bisa besar jadi apel di tenggorokan kamu.
Dan kalau kamu telan apel sudah tergantung di sini, paling-paling majelis kes keluar lewat potong leher, dan apel keluar tapi leher mau putus. Jadi saudara yang kasih, orang waktu terima perjamuan itu gemetaran. Dia orang berdosa, dia orang berdosa, dia orang berdosa. Jadi bertahun-tahun orang diajarkan menerima perjamuan karena apa? Dosa. No. Hari ini dan saya sudah ajarkan Anda berulang-ulang bahwa perjamuan kudus adalah tanda bahwa saya dibenarkan oleh Allah. Karena dikatakan barang siapa minum dari minuman ini, makan dari makanan ini, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar minuman, maka dia memiliki hidup di dalam dirinya. Kenapa orang makan makanan yang memberikan hidup yang kekal, minum minuman yang sesungguhnya memberikan kehidupan dalam rasa bersalah? Anda bisa bayangkan? Anda diundang makan. Tadi malam Ruth posting, Dad, ini kita punya menu nanti. Nanti menunya masing-masing orang pilih sendiri, saudara. 78 pilih sendiri, sudah dipesan. Jadi sebelum Anda datang di pesta, menu Anda sudah diorder duluan. Cik. Jadi saudara datang tuh semuanya sudah diatur. Saya lihat, wow, ini akan makan enak nih saudara, karena sudah diorder saudara, semuanya sudah diorder, tidak datang baru antri lalu tidak antri makan pulang, sengaja begitu, sudah disiapkan elegan. Nah, apa yang terjadi kalau kita makan sambil takut? Jangan sampai mati, jangan sampai mati, jangan sampai mati, jangan sampai mati. Nah, seandainya Anda sudah makanan yang begitu, sudah bahkan minggu lalu dia sudah tes dengan calon suaminya, udah tes makanan semuanya itu mantap, tidak lagi revisi, sudah deal semuanya. Tapi ketika kita makan, mati. Minum air putih sah. Mati juga. Telan ludah sah. Mati juga. Untuk apa? Nah, perjamuan kudus seperti itu. Anda makan tubuh Tuhan yang benar-benar adalah apa? Minum darah Tuhan yang benar adalah apa? Minum. Tapi orang minum dengan rasa takut. Harus pakai baju putih-putih. Lu perjamuan model begini, itu jaket bisa buka lah. Kalau mau lepas mesti potong tangan. Berapa banyak umat Tuhan yang perjamuan kudus dengan rasa takut, rasa bersalah, rasa tidak layak, rasa terkutuk. Hari ini saya hapus dalam nama Yesus. Katakan, saya menerima perjamuan kudus, sadar akan amen. Anda berdamai. Jadi tiap kali makan perjamuan kudus, itu tidak perlu mesti menyanyi lagu Yesus ada sobat kita. No. Anda bisa reggae, bahkan bisa perlu menyanyi joget. Sayang, sayang, disayang. Lalu makan perjamuan, saudara kan? Amin. Tapi berapa banyak kan munafik, dia minum mabok tuh, dia menyanyi reggae, jalan buka baju semua, munafik. Tapi datang di gereja, Yesus, ku tak dapat jalan sendiri. Lu minum mabok, siapa yang antar lu, ha? Lu main judi, siapa yang antar lu? Lu masuk rumah berdiri, siapa yang antar kamu, ha? Baru masuk gereja mengaku lihat tuh dapat jalan sendiri. Malaikat bilang, mu. Saudara yang tambah sendiri ya. Berapa banyak orang yang tidak enjoy perjamuan. Seperti nanti kalau 23 April saya makan di meja makan. Bahkan saya sudah pilih tamu-tamu yang akan duduk dengan siapa, saya sudah atur semuanya dari jauh. Lalu saya makan sambil saya grogi, saya tak. Nah, berapa banyak orang Kristen yang bertahun-tahun dari makan perjamuan tahun pertama sampai ini tahun pemilu dari Soekarno sampai nanti siapa mau jadi presiden lagi. Mungkin saya jadi presiden, saudara-saudara. Dan saya bilang orang Jawa Tengah atau orang Jawa Barat, lebih saya orang Timur saja. Masih rasa bersalah terus. Sehingga tiap kali mereka makan perjamuan, menangis minta ampun. Kalau minum whisky, minuman keras yang bunuh diri, bersuka cita. Menyanyi. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, mata neraka. Mau mati masih merayakan kematian.
Tapi kalau makan perjamuan, makanya Paulus bilang banyak yang mati setelah makan perjamuan, banyak yang lemah setelah makan perjamuan. Why? Karena pengertian yang salah. Katakan, pengertian yang salah membinasakan, pengertian yang benar memerdekakan. Haleluya. Jumat ketika Anda bikin Good Friday Communion, waktu kita merayakan Jumat Agung, jangan saudara izinkan sampai kapanpun kamu merasa tertuduh dan bersalah. Tapi tiap kali kamu ambil perjamuan, katakan, tiap kali saya ambil perjamuan, di mana saja, saya mengingat bahwa saya sudah dibenarkan oleh Allah. Saya merdeka. Amin. Di dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayat 27-28, kemudian ia mengambil cawan itu. Ini dia mengucap syukur, ya, dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah darinya. Oke, saudara lihat bagaimana Yesus mengatakan, ketika kita membayar hutang, siapa yang harus puas dengan pembayarannya? Kalau ketika kita membayar hutang, siapa yang harus puas dengan pembayarannya? Pemberi atau penerima? Hah? Pemberi atau penerima? Yang memberi atau yang menerima? Hah? Yang menerima. Kenapa? Dia happy. Anda tahu, ketika salib itu dideklarasikan dan diaplikasikan dalam diri Yesus, Tuhan sangat bahagia. Kenapa? Karena transaksi dosa dibayar. Haleluya. Tuhan happy. Seperti saudara, ketika orang bayar hutang, saudara senang. Dan saya titip saja pesan ini. Hutangmu yang lama Tuhan kembalikan kembali kepada kamu. Hutangmu dibayar lunas. Katakan amin. Hutang dosa sudah dibayar oleh Yesus. Kalau hutang dosa saja dibayar, hutang bermiliar apapun karena kau percaya, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Itu kebenarannya. Jadi Tuhan senang waktu peristiwa salib, karena di situ proses dosa dibayar, ditransaksi. Apa yang terjadi waktu saudara mau tanda tangan? Sudah mau tanda tangan, dana mau cari, mari datang di rumah dulu. Istri panggil, Pak datang dulu, beta ada perlu. Lalu ditinggalkan catatan itu, tidak jadi tanda tangan, dia pulang. Tidak terjadi transaksi. Makanya ketika Yesus disalib, dia panggil, Eli, Eli, lama sabachthani, ya Allahku, ya Bapakku, ya Allahku, ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, bukan Tuhan meninggalkan, Tuhan senang untuk melihat transaksi terjadi dalam dirinya. Kalau Tuhan, tanda kutip, tidak meninggalkan Yesus sendirian membayar semuanya itu, transaksi tidak akan jadi. Saudara pernah dampingi orang, waktu tanda tangan cek, 3 orang, suami, istri, anak, mantu datang. Tapi yang dipanggil 1 orang, nama sertifikat. Ini namanya siapa? Nama ibu. Mari ibu yang tanda tangan. Loh, habis suami saya? Yes, itu suami, tapi kan bukan dia yang tanda tangan. Saudara tahu, salib adalah proses transaksi dosa dilunaskan. Sehingga mungkin Yesus tidak mengerti, mungkin. Sehingga dia berteriak, kenapa? Ya Allah, why you have forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Melupakan aku? Tuhan bilang, saya tidak melupakan engkau. Cuman siapa yang punya nama, dia yang dipanggil, bukan? Saya pernah antri bersama Ibu Melsi dan Stefani. Lalu ketika dana akan cair, di depan notaris dipanggil, Melsiana Carolina Vanggidai. Apakah ibu betul? Dia tanya, apakah ibu yang membangun rumah? Kalau membangun rumah saya angkat tangan. Tapi, apakah nama ibu di sertifikat? Ibu Melsi punya, yes, itu saya. Tanda tangan.
Ibu Messi bilang, habis tanda tangan dana cair. Betul Ibu, ini saudara Bang, tanda tangan langsung cair, saudara kita. Ibu tidak bikin apa-apa, di sini bikin apa-apa, tapi Ibu dapat. Yesus yang kerja keras, engkau menikmati pengorbanannya. Katakan thank you Lord, I'm more than conqueror. Haleluya, amen. Jadi saudara lihat, salib itu sedih bagi manusia. Dan memang orang sudah menyanyikan lagu-lagu sedih. Pikulah salibmu. Lihat itu menangis sampai tisu 2 dos habis, saudara. Bukan berarti saya menantang Anda mengingat pengorbanan Kristus. Tapi kalau kita bisa menyanyi pikul salib dengan menangis, harusnya waktu kita berbuat dosa, kita sudah menangis. Amin, saudara. Karena salib adalah pembayaran dosa. Ketika Anda tidak percaya bahwa dosa Anda diampuni sekali dan untuk selamanya setelah Anda menjadi orang percaya, Anda tidak akan pernah memiliki kedamaian di hati dan hati nurani Anda. You never have peaceful heart until you realize that you are forgiven once forever. Engkau tidak akan menikmati damai yang sebenarnya sampai engkau sadar bahwa saya sudah diampuni sekali untuk berapa lama? Once for all, forever forgiven.